selesai fase pencariannya, pengenalan dirinya, untuk kemudian kita bisa mengambil keputusan. Pengambilan keputusannya terutama di tangan kita. Nih, siswa-siswa ya. Kenapa? Karena kalian yang akan menjalani kehidupan ke depan, menjalani perkuliahannya, menjalani susahnya, menjalani nanti akan berkarir di bidang situnya, akan menjalani bagaimana menghadapi orang, masyarakat, sosial gitu ya, yang kemudian akan ngejudge, loh kok masih segitu, loh kok IPK-nya segitu, yang ini IPK-nya 4 gitu, oh kok nggak dapat yang ini dapat beasiswa tambahan, ini bisa keluar negeri dan lain-lain. Jadi akan mulai gitu kan dibanding-banding. Kalau kitanya nggak suka, akan masuk ke pengaruh pada lingkungan. Yang tadi ya, tadi fase eksplorasi tadi, karena memang fasenya adalah untuk bagaimana kita bisa lebih paham tentang diri dengan dibantu lingkungan tadi. Nah, jadi ini yang kedua, decision making. Upayakan dalam pemilihan jurusannya itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Susahnya, dan sebagai informasi, setiap jurusan nggak ada yang gampang, nggak ada yang enak, nggak ada yang paling ini dong, happy dong, IPK-nya tinggi, kuliahnya nggak usah ini, Sabtu Minggu libur, nggak ada cerita. Ya, setiap jurusan pasti ada susahnya, pasti juga ada senangnya. Jadi gimana kita mengelola itu gitu ya, untuk kemudian kita bisa menjalaninya. Nah, lalu kemudian ingat ya, bahwa jurusan-jurusan atau kampus itu adalah jalan. Tujuan lainnya itu adalah bagaimana kita bisa menggunakan jalan yang dipilih itu dalam pencapaian karir masa depan. Jadi jangan katakan, kan saya susah masuknya nih, misalnya ke ITB susah banget masuknya, kalau gitu jangan keluar cepet-cepet. Nah, jangan gitu kan, karena ingin menikmati apa yang dia raih. Oh jangan, ya nggak? Yang ITB-nya juga, aduh kapan sih kamu lulus, kan gitu, ya kan? Nah, jadi waktu 4 tahun untuk kuliah itu sebentar, apalagi nanti dikurang masa sekitar 1 tahun, itu tuh kita mandiri, skripsi atau kemudian tugas akhir gitu ya, atau bikin artikel. Nah, terus kemudian 1 semester lagi magang, berarti kan waktu kita ya 3 tahunan ya untuk di kampus. Nah, itu tuh sama dengan setara SMA loh gitu, dimana kalau yang SMA itu jadwalnya teratur, kalau kuliah itu enggak, sehingga kemajuan kita ditentukan oleh diri kita sendiri, mau masuk, mau enggak, mau nilainya bagus, mau enggak, mau nyontek, mau enggak gitu ya. Ada sih yang sebetulnya dilihat kalau yang ini nggak boleh nyontek, kalau nyontek berarti nilainya itu, tapi kalau nilai itu juga nggak ada masalah gitu ya untuk kampus juga gitu. Nah, makanya harus bisa memastikan bahwa ini memang adalah kendaraan yang dipilih untuk kita mencapai tujuan. Kalau kita bisa mencapai tujuan lebih cepat, lebih mulus, kenapa enggak? Ya enggak? Kenapa harus camping, harus lewat jalan berliku kanan kiri untuk mencapai tujuan yang sama? Oleh karena itu kita harus menentukan dulu tujuannya apa, sehingga kita akan tahu arah untuk pencapaiannya lebih baik yang mana. Jadi misalnya mau magangnya kemana, mau konversinya apa gitu ya, ya jangan sampai salah gitu ya, karena hanya untuk memenuhi SKS. Ini ada contoh nih yang kemarin ya, yang kemudian jadi problem juga, karena dipikir kami dosen-dosen, mahasiswa harusnya tahu. Jadi pada saat 1 semester mahasiswa itu keluar, itu ada juga yang berarti dia bisa ngambil mata kuliah di universitas lain gitu. Jadi kalau kita yang di Bandung itu ada 1 semester mahasiswa-mahasiswa dari luar Pulau Jawa itu akan ke Bandung. Nah, yang ke Unpad banyak sekali, karena ingin ngerasain gitu ya di Bandung tuh seperti apa gitu. Atau demikian juga yang Bandung itu tapi harus ke luar Pulau Jawa ya. Nah, yang favoritnya pada milih ke Bali tuh.
ke Udayana gitu ya, atau ke apa ya, Politeknik apa gitu ya, Bali tuh. Jadi mau ke Makassar enggak, mau enggak, Bali gitu. Nah ternyata pemilihan mata kuliahnya itu tuh kan itu ada kuotanya ya, jadi dipilih juga nilainya kayak gimana, terus kemudian masuk gitu ya. Jadi ada yang bisa masuk, ada yang enggak. Nah lalu kemudian wah tapi pengen nih ke Bali misalnya gitu ya, jadi udah milih apa. Nah semester kemarin tuh jadi masalah karena ada satu mahasiswa psikologi baru ketahuan tuh kan sesudahnya, jadi dia memilih penyakit tanaman. Bagaimana, aduh tentang apalah gitu, terus kemudian tentang daunnya kayak gimana gitu, sampai pusing kita setengah mati gimana caranya konversi bahwa dia belajar tentang penyakit tanaman itu bisa dikonversi ke pelajaran-pelajaran yang ada di psikologi, yang belajarnya tentang manusia. Psikologi mah nggak peduli mau hewannya kayak gimana atau daunnya kayak gimana, terserah aja. Aduh, jadi kayak gitu. Jadi ternyata dan banyak juga ada yang dari komputer ngambilnya apa, konseling. Nah konseling, jadi ini saya ngajar ya, saya ngajarnya tentang tata cara, salah satunya tentang konseling. Ada yang dari Medan, ada yang dari Makassar, ada ini jurusannya apa ada yang dari informatika, jadi macam-macam gitu. Aduh anak-anak tuh ya karena pengen aja. Nah ini ya, jadi jangan sampai kita menggunakan kendaraannya secara salah gitu ya, karena sebetulnya nggak tahu tentang tujuan. Nah jadi cari career information yang sebanyak-banyaknya, karena nanti berikutnya itu harus kita integrasi tentang kondisi lingkungan gimana, tentang kondisi yang ada, tentang industri seperti apa, bagaimana kita akan menjalaninya gitu ya, sehingga kita punya career planning yang matang gitu ya, yang akan kita tempuh untuk kemudian kita akan mencapai cita-citanya gitu ya, yang kita inginkan. Nah ini sebetulnya ada klaster-klaster karir yang kemudian nanti sebetulnya sudah dibahas nanti kalau yang terhidayah kan ada yang personalnya ya. Jadi ada klaster-klaster yang sebetulnya akan menunjukkan banyak jalan menuju Roma. Jadi kalau memang kita mau ke, misalnya ya, saya ingin jadi dosen. Dosennya dosen apa? Kayaknya ya kalau dosen di kedokteran bagus. Duitnya banyak, emang banyak. Jadi karena dia akan dapatnya double ya, praktek. Jadi sebagai dosen praktek dapat gitu ya, sebagai pengajar dapat gitu ya. Jadi kalau dalam setiap tahun kan kita harus ini terus kemudian bayar pajak gitu ya. Nah dosen FK jauh lebih tinggi gitu ya dibanding yang dosen-dosen lain. Nah misalnya teman-teman di sini ingin jadi dosen FK, apakah dosen FK harus dokter? Jawabannya apa? Hah? Jawabannya tidak. Nah kan berarti harus tahu dong ininya kayak gimana kenyataannya. Enggak loh. Jadi yang 60% memang dokter, sisanya yang 40% bukan. Ada yang dari biologi, ada yang dari nuklir, macam-macam. Ada yang dari jadi banyak cara ya yang kemudian bisa kita tempuh untuk mencapai tujuan tadi gitu. Kayak misalnya, apakah kalau mau kerja di perusahaan minyak harus jurusan minyak? Enggak. Bisa dari jurusan fisika, ayo. Jurusan apa lagi? Elektro, geofisika, banyak gitu. Kayak misalnya apakah jurusan perbankan itu harus dari manajemen keuangan? Jawabannya enggak. Banyak kasus ya kayak kemarin ya, karena kita lulusan mahasiswa udah lulus itu ada yang namanya tracer study. Jadi dicek kerjanya di mana, gajinya berapa, di atas UMR atau enggak kan gitu, dan lalu kemudian sejak lulus itu berapa lama dia dapat kerja gitu. Surprise-nya kenapa ya yang di area pertanian banyaknya kerjanya di
Bang, transfer study gitu. Ya Pak, sudah rahasia umum ya, begitu. Nah jadi kita harus tahu goalnya apa. Goalnya jadi apa, ini sebetulnya terbagi atas 7 klaster ini, yang sebetulnya terdiri atas jurusan-jurusan yang berbeda gitu. Jadi sama sekarang di klaster, di ITB di klaster namanya adalah sekolah-sekolah. Unpad juga, tapi kalau Unpad memang dia kalau udah milih satu jurusan dia stay di jurusan itu. Yang ada nggak betah, nggak ini, tapi IPK-nya bagus, dia mengajukan pindah, harus ada prosesnya. Jadi bisa pindah. Jadi misalnya dari FISIP, HI, mau pindahnya ke lintas prodi, FKG misalnya, bisa. Tapi harus dilihat gitu. Nah tapi kebayang ya kalau kita pindah-pindah, kitanya tahu apa, yang sebelumnya apa, siap nggak untuk downgrade misalnya gitu ya, dengan yang adik kelas. Ada juga yang baru tahu, kenapa dengan adik kelas, jadi masalah lagi, nggak mau ini lagi gitu. Jadi pekerjaan orang tua tuh nggak beres sampai anak pemilihan jurusan masuk kuliah, enggak. Jadi masalah-masalah yang dialami pada saat kuliah pun banyak gitu. Nah ini adalah klaster-klasternya, nanti akan dibahas lebih lanjut juga ya oleh Teh Nelly. Nah jadi yang saya sampaikan ini adalah pekerjaan kita bersama ya, untuk siswa, untuk orang tua dalam kemudian pemilihan karir kita ke depan. Ada kemudian ketentuan-ketentuan yang berbeda, di kampus pun ada kebijakan-kebijakan yang berbeda. Ada sekarang dibuka untuk yang vokasi langsung gitu ya, berarti itu tuntutannya apa. Ada yang bukan jalur biasa, itu seperti apa gitu ya, dengan rentang-rentang masuk seperti apa. Field of study-nya juga berbeda-beda gitu. Dan itu membutuhkan informasi yang banyak. Informasi dari dalam fakultas, alumni itu bagus. Informasi dari bagaimana cara menaiki kendaraannya itu juga diperlukan gitu ya. Informasi tentang industrinya, karir masa depannya itu juga diperlukan supaya tahu. Tadi contoh yang minyak atau FK ya, di psikologi pun banyak yang salah ya, dikiranya karena saya dengar curhat dianggap banyak bisa memahami orang, berarti cocok di psikologi misalnya gitu ya. Belajar untuk mendengar itu baru di semester 5. Jadi semester 1 itu justru belajarnya tentang biologi, saraf, tentang gerak tubuh. Bisa nggak kamu IPA-nya gitu? Jadinya banyak yang terkapar-kapar ya, dikiranya psikologi dengerin curhat, tapi ternyata harus tahu koordinasi antara otak dengan tangan. Coba semester 2-nya statistik tentang cara ngitung. Kenapa? Kita harus bisa memprediksi, kalau orang punya intensi ini dia akan membeli atau enggak, misalnya kan gitu. Jadi beda gitu ya bayangannya antara perkiraan dengan kenyataan. Jadi perlu dicari tahu segala macam, dan ini jadi tugas kita bersama ya, karena sebagai orang tua tentunya kita berharap bahwa anak-anak kita mendapatkan yang terbaik, pendidikan yang terbaik juga, untuk kemudian dia dapat menapaki karir ke depan untuk kehidupan dia yang lebih baik. Kalau bisa lebih baik dari orang tuanya, tentu itu harapannya buat kita semua. Nah, oke, jadi ini saya sudah sampai di penghujung ya. Jadi tentu saja ibu-ibu, bapak-bapak, tugas kita berat. Upayakan dalam pemilihan ini kita juga bisa meredam gitu ya inginnya kita kayak gimana, karena tanggung jawab utama pemilihan keputusan itu di anak. Jadi jangan sampai kita menaruh sedih dan senangnya kita itu pada anak, karena dia bebannya akan jadi lebih besar. Karena tadi ya, dia siswa-siswa ini berada pada fase transisi untuk kemudian dia masuk ke dalam fase perkembangan karir yang berikutnya. Jadi bebannya sudah berat dalam pengenalan diri, dalam pengenalan lingkungan, dalam pengenalan masyarakat, pengenalan industri, kerja gitu ya.
Nah, jadi upayakan pemilihan keputusan pada anak agar efeknya, efek senang, efek sedihnya karena keputusan dari dia sendiri. Jadi belajar bertanggung jawab untuk menjalani apa keputusan yang sudah diambil. Jadi jangan ambil tanggung jawabnya, jangan diambil proses tumbuh kembangnya karena dia butuh itu. Butuh untuk bisa masuk ke fase berikutnya, menghadapi tantangan, menghadapi cobaan yang kayak gini gitu ya. Nah, untuk siswa-siswa yang remaja nih, memang sekarang fasenya berat untuk masuk ke fase berikutnya. Fase berikutnya kita kalau di dalam psikologi akan berubah masuk ke fase perkembangan dewasa awal. Ada yang bisa berhasil masuk, ada juga yang enggak. Karena tidak mencakup tentang umur. Oh, kalau kamu umurnya 20 berarti sudah dewasa. Secara hukum iya, secara psikologis belum tentu. Jadi tua itu udah pasti, dewasa itu pilihan, iya. Jadi kita harus berkembang. Nah, gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang SMA nih, upayakan pemilihan jurusannya juga dengan kesadaran. Jadi jangan, aduh saya harusnya ngelingkarin yang atas, jadinya yang bawah jadi aja. Banyak juga ya yang di TikTok tuh saya juga nggak habis pikir, kok kenapa ya dia baru tahu bahwa dia masuknya di Makassar gitu ya, bukan di itu ya. Jadi tanggung jawabnya, perkembangannya, masalah berarti akan kita pasti ada aja gitu ya di tiap jurusan. Tanggung jawab kita bersama untuk kemudian kita tumbuh berkembang untuk menjalani takdir kita yang berikutnya, karena nanti ada tangan Tuhan juga ya yang akan menentukan lulus enggak, kita udah segala macam tapi kenapa di sini dan di sana gitu ya, untuk menjalani dengan sebaik kita sebagai individu. Baik, mungkin itu dari sesi yang pertama. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua ya. Nanti akan masuk pada sesi berikutnya ya, untuk tanya jawab kita akan beralih pada yang kedua. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.